Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Baru saja kita bersama-sama mendengarkan cuplikan Sabda Buddha yang pernah diajarkan, pernah disampaikan oleh Sang Buddha untuk para murid-muridnya. Pada waktu itu pun ketika sutta ini dibacakan, banyak biku-biku pada waktu itu pun tidak bisa menahan tangis. Mereka pun merenungkan, mengatakan bahwa dirinya terlalu nakal terhadap orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup dan lain sebagainya. Ditinggal kematian orang yang pernah berkumpul sekian puluh tahun di dalam keluarga, tidaklah gampang untuk melepaskan dan merelakan. Mudah saja ketika kita melayat orang lain, memberikan nasihat untuk sabar, untuk ikhlas, untuk mengikhlaskan, untuk merelakan segera. Itu kalau yang meninggal orang lain. Tapi berbeda kalau yang meninggal itu adalah anggota keluarga sendiri, darah daging kita sendiri, orang tua sendiri yang setiap saat berkumpul untuk berpisah untuk selamanya. Batin kita menolak, pikiran kita tidak mampu untuk menahan untuk perpisahan itu. Terhadap orang-orang yang kita cintai, kita berpikir tidak boleh lepas, tidak boleh meninggal, tidak boleh berpisah dengan kita. Namun perlu disadari, keluarga yang ditinggalkan, hukum kematian berlaku kepada siapapun tanpa kecuali. Sang Buddha mengatakan siapapun yang pernah lahir cepat atau lambat, mau tidak mau harus berpisah dengan namanya kematian. Seseorang yang lahir berkembang dan akhirnya mengalami kematian. Seseorang yang lahir harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, yaitu hukum kematian. Yang bijaksana adalah apabila keluarga tidak ingin larut dalam duka, dalam kesedihan, segera menerima kematian sebagai proses alami dan kodrati. Ditinggal kematian seorang mama, seorang ibu maupun famili maupun anggota keluarga, bukan saja terjadi dalam keluarga saat ini, keluarga Anda saat ini. Ditinggal kematian juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain dan yang akan datang. Satu persatu anggota keluarga kita akan meninggal. Yang bijaksana adalah merelakan dan melepaskan. Di saat akhir kehidupan beliau bersama-sama jenazah beliau, atas nama keluarga tidak kurang-kurang memberikan dharma baktinya. Kita bisa lihat di atas peti jenazah dihiasi dengan bermacam-macam aneka bunga. Bukan sekedar biar dipandang sedap, namun satu bentuk pengorbanan, satu bentuk penghormatan, dan juga akan tetap menjalin ikatan emosional dengan beliau. Di samping bunga sebagai tanda hormat dan bakti kepada beliau, tadi sudah dituntun oleh Bapak Ali untuk mempersembahkan saji-sajian makanan. Sekalipun beliau telah meninggal, namun sajian tetap disediakan. Tidak membedakan ketika beliau hidup maupun saat ini meninggal, tetap melayani beliau. Semoga tetap dilayani, tetap dihormati oleh keluarga-keluarga yang masih hidup, akan membentuk kondisi bahagia arwah. Dengan kondisi bahagia arwah yang dimiliki, yang diciptakan beliau, akan memungkinkan untuk terlahirnya di alam-alam bahagia. Kemudian juga kita bersama-sama mohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertahta sebelah barat. Di dalam janjinya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, yaitu surga Sukawati, maka apabila orang tersebut meninggal akan dijemput dan ditempatkan di alam surga sucinya. Semoga harapan keluarga sepeninggal almarhumah Ibu Ong ini benar-benar terlahir di alam surga bahagia menjadi kenyataan. Dan sebagai tanda bakti dan penghormatan dan juga harapan kepada beliau setelah meninggal ini, di samping peti jenazah kita lihat bangunan yang sangat menyolok, yaitu rumah-rumahan.
Ini adalah sebuah doa yang hidup kepada seorang ibunda yang telah meninggal. Semoga sepeninggalan ini almarhum di alam sana bisa menempati fasilitas kehidupan seperti ini. Kita bisa lihat di alam sana ya, atau dikirimi ya, bermacam-macam fasilitas kehidupan yang sangat lengkap sekali. Biar beliau di saat bepergian jarak jauh disiapi pesawat, disiapi mobil, becak, dan juga biar tidak kecapean disiapi pembantu. Itu semua sebuah harapan keluarga yang ditinggalkan kepada beliau bisa menempati alam kebahagiaan yang penuh dengan fasilitas kehidupan seperti gambaran rumah yang kita bakar nantinya. Semoga dengan kekuatan doa, dengan kekuatan sarana-sarana dari tradisi maupun dari mana asalnya, akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk terlahirnya di alam bahagia. Di samping yang saya jelaskan tadi sebagai bentuk harapan dan doa agar beliau setelah meninggal tidak mempunyai kemelekatan lagi terhadap apa yang pernah dipunyai di dunia ini. Besok akan dibakar rumah-rumah itu sebagai simbol melepaskan segala bentuk keduniawian agar beliau tidak terikat lagi terhadap hal-hal duniawi dan mengambil kebebasan untuk kelahiran-kelahiran berikutnya. Kemudian yang ketiga, tadi yang terakhir dihormati, hendaknya sepeninggalan beliau, keluarga yang ditinggalkan tetap menghormati apa yang pernah dipunyai beliau. Warisan-warisan yang telah dirintis, yang telah dikumpul dengan jerih payah beliau, tetap dihormati. Jangan sampai dijadikan bahan untuk rebutan, jangan sampai jadi bahan untuk foya-foya. Tapi anak yang berbakti yang baik adalah menghormati warisan dari orang tua, dikembangkan lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Itulah anak yang berbakti kepada orang tua. Semoga dengan kekuatan berkah Sang Yang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa, apa yang menjadi harapan keluarga almarhumah segera terlahir di alam bahagia benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Selamat jalan Ibu almarhumah Ibu Ong, semoga jalan yang terang dan lapang, dan keluarga segera merelakanmu. Sadu, sadu, sadu.